sebelum orang beli produk kita, Jual kita diri. jual diri kita dulu. Betul nggak? Produk kita sebagus apapun, kalau kita orang yang menyebalkan, orang nggak suka, dia beli nggak? Nggak beli dia. Dia akan cari produk ini di tempat lain. Om Pratov, kita hari ini bakal ngobrol-ngobrol ya. Thank you banget sebelumnya udah mau hadir ya. Saya ingin belajar terutama dari networking guru nih. Wah, kalau dengar namanya udah ngeri sekali maksudnya networking ya, networking. Dan saya juga dari profilnya Om juga sudah adalah penulis dari sebuah buku ya. Jadi pastinya ini pastinya ilmunya banyak sekali yang bisa kita pelajari hari ini. 3 buku, ya. Nah, buku saya ini mengenai pengembangan diri ya, terutama yang orang sering sebut soft skill. Nah, kalau hard skill itu kan teknik. Misalnya orang bekerja ya, sebagai penerjemah ya, hard skillnya berarti kemampuan bahasa. Lalu ada orang yang tekniknya adalah di bidang komputer, di bidang finance. Nah, itu adalah teknik. Nah, kalau saya ini spesialisasinya di soft skill. Jadi soft skill itu ilmu-ilmu yang tidak berkaitan dengan tekniknya, tapi berkaitan dengan pengembangan diri. Nah, ini menarik. Ada survei ya, survei riset lah dilakukan di Amerika dari 2 universitas terkenal, Dale Carnegie sama Harvard. Mereka lakukan survei orang-orang yang dipecat dari kantor itu ternyata hanya 10% karena tidak menguasai teknik. Tapi 90%-nya karena mereka nggak punya soft skill. Soft skill itu contohnya kemampuan bekerja sama, masalah sikap, masalah leadership, masalah integritas. Nah, ini yang namanya soft skill. Jadi mereka itu umumnya dipecat karena jadi sumber masalah di kantor, konflik. Bukan karena mereka nggak menguasai bidangnya, gitu. Tapi mereka sulit bekerja sama dengan orang lain. Mungkin orangnya egois, emosional. Nah, jadi 90% dipecat karena itu. Lalu survei paralel yang lain, orang yang sukses di kantornya, itu 90% karena soft skill. Bukan karena teknik, tapi 90% karena orangnya punya leadership yang bagus, punya sikap yang bagus, mampu bekerja sama dengan baik, sehingga orang-orang demikian justru karirnya meningkat. Nah, ini juga terjadi di alma mater saya. Saya melihat ada teman kuliah saya yang ketika kuliah itu nilainya paling tinggi. Dia hampir lulusnya itu hampir cum laude, ya, 3,7 di atasnya lah. Itu paling pintar di alma mater saya. Nah, teman ini berkarir di perusahaan yang sama dengan teman saya yang satu lagi, yang orangnya agak cowboy. Artinya nilai akademisnya pas-pasan aja, dia bukan lulus tapi lolos. Nah, berkarir di tempat yang sama, tapi itu teman saya yang nilai IPK-nya biasa-biasa, itu 2 tingkat, 2 level di atas teman saya yang IPK-nya hampir cum laude itu. Sekarang teman saya yang cowboy ini justru di posisi direkturnya karena dia pintar menjalin hubungan, pintar bergaul. Nah, kemampuan bergaul, kemampuan berkomunikasi, leadership, termasuk integritas, inilah yang namanya soft skill. Kalau di bidangnya itu pasti lebih pintar teman saya yang akademiknya tinggi, itu pasti dia tekniknya jago banget gitu. Tapi karena dia orangnya egois, nah memang kelihatan waktu kuliah pun ini orang egois gitu. Nah, jadi networking guru itu spesialisasi di soft skill. Soft skill itu bisa dipelajari ya, Om? Atau memang udah bawaan dari lahir gitu? Soft skill itu skill yang bisa dipelajari ya. Misalnya ya, leadership. Leadership itu bukan bawaan lahir. Meskipun kadang-kadang kita lihat ada orang yang kayak punya karisma gitu ya. Kayak contohnya Bung Karno, ya. Lalu siapa lagi pemimpinnya? Kayak Obama, itu kelihatannya kayak punya karisma ya sebagai seorang pemimpin. Tapi itu bukan bawaan lahir. Itu semua bisa dipelajari. Sama seperti keterampilan berkomunikasi, itu kan bisa dipelajari. Nggak otomatis orang langsung pintar bicara ya. Sama juga dengan leadership, dengan soft skill, masalah sikap apalagi. Kayak contohnya ya, Om Botak. Agak canggung manggil Om Botak. Padahal bro itu lebih muda dari saya pasti. Nah, kayak contohnya tadi ini, sikap, masalah sikap aja. Ini masalah yang bahkan orang bilang tuh 90% penentu kesuksesan seseorang. Sikap itu cara pandang kita terhadap segala sesuatu. Yang paling sederhana adalah sikap positif, lawannya sikap negatif. Ada orang yang dia jago banget, pendidikan tinggi, pintar, mungkin juga penampilannya keren, tapi sikapnya negatif. Orang seperti ini susah
rusak gitu. Dikasih proyek apapun dia negatif, disorotnya negatif terus. Ketemu orang juga curigaan sama orang. Ya, dikasih proyek apapun dia cuma ngomongnya negatif. Pasti banyak komplain orang seperti itu, betul kan? Nah, sikap negatif itu pengharang orang untuk sukses. Dan sikap ini sebenarnya mudah sekali diubah. Ya, yang namanya sikap positif dan sikap negatif. Ini mudah sekali diubah. Kalau keterampilan lain, kayak contohnya keterampilan berkomunikasi, ini butuh latihan, betul ya bro ya? Butuh praktek lah ya, praktek yang berulang-ulang, akhirnya orang bisa pinter ngomong gitu. Tapi kalau yang namanya sikap positif, sikap negatif, ini hanya masalah mindset, pola pikir, masalah keputusan yang hari ini, saat ini, orang tahu mengenai positif dan negatif dan dia membuat keputusan untuk berubah jadi positif, langsung bisa, nggak usah latihan ya. Jadi kalau orang dikasih nasihat, dan itu kena ke mindsetnya, kamu terlalu negatif. Kayak contohnya, pengalaman saya pribadi, ya. Saya ini, tipe kepribadian saya ini agak negatif sebenarnya. Kan kalau kita belajar dari buku Personality Plus, itu ada 4 tipe kepribadian ya. Nah, kalau masalah kepribadian itu kan banyak buku, ada yang 4, ada yang 8, ada yang 12 kepribadian. Nah, ini saya bahas yang sederhana lah, 4 kepribadian. Melankolis, koleris, flegmatis, dan sanguin. Ada satu kepribadian namanya melankolis. Nah, kebetulan saya paling tinggi di situ, melankolis gitu. Nah, orang melankolis itu orang yang idealis, sempurna. Dia pengen sempurna semua. Dan itu positifnya. Negatifnya adalah dia jadi kritis. Jadi apa-apa bersikap negatif. Nah, itu terjadi dengan saya. Waktu saya lulus kuliah, saya kerja. Nah, saya dapetin waktu saya kerja. Ketika bos saya kasih saya proyek, yuk, Suprato, kerjakan proyek ini. Di otak saya langsung lihat kelemahan dari proyek itu. Wah, ini nggak jalan nih kayak gini. Jadi yang saya keluarin itu negatif semua. Dan itu terjadi berulang-ulang sampai bos saya akhirnya ngomongin ke saya, kamu itu ya dikasih proyek apapun nggak ada yang bagus. Nah, gimana saya menjalani proses yang cukup lama. Akhirnya saya baca buku yang di buku itu saya dikritik. Kalau kita berpikir negatif terus, bersikap kritis terus-terusan, kapan majunya? Kita nggak akan berani bertindak. Dikasih proyek apapun, kita sorotin yang negatif, nggak akan bertindak. Nah, buku itu menariknya, saya lupa bukunya apa, pokoknya yang saya baca banyak ya. Ada satu buku ya. Nah, di buku itu dia bilang gini, ajukan pertanyaan yang tepat. Kalau kita pertanyaannya tidak tepat, cara pikir kita tidak tepat, tindakannya juga salah. Nah, dia bilang, orang-orang negatif itu bertanyanya salah. Selalu bertanya, bagaimana kalau gagal? Bagaimana kalau gagal? Kalau kita bertanya, bagaimana kalau gagal? Berani nggak kita action? Otak kita langsung berpikir, oh iya ya, nanti proyek ini gagal, waduh kerugiannya gini, nanti reputasi saya gini. Mana berani kita bertindak kalau kita tanyanya bagaimana kalau gagal? Nah, ubah aja pertanyaannya, bagaimana kalau sukses? Begitu saya mengubah pertanyaan saya jadi diarahkan untuk berpikir positif. Jadi ketika bos kasih proyek ke saya ganti. Jangan tanya bagaimana kalau gagal. Nggak akan dijalankan proyeknya kan. Wah, ini proyek ya. Betul, ini proyek nggak gampang. Tapi kalau sukses apa yang terjadi nih? Wah, kalau sukses omset meledak ini. Saya di otomotif waktu itu. Wah, ini kalau omset pameran ini sukses, kita pakai cara kayak gini. Ini ada banyak yang datang, kita bisa banyak nih penjualan. Wow, ini keren nih. Baru akhirnya otak saya mikirin solusinya kalau ada problem. Ya, mikirin strateginya supaya proyek ini bisa dijalankan. Nah, sejak itulah saya mulai mengingatkan saya sendiri. Karena yang namanya kepribadian kan bawaan lahir, bro. Ya, kalau life skill, keterampilan, soft skill itu bukan bawaan lahir, tapi kepribadian itu bawaan lahir. Jadi, bagaimanapun juga sampai sekarang, ketika saya sudah baca banyak buku, saya sudah praktekkan hal-hal positif, tetap kecenderungan negatif itu muncul. Tapi karena saya sudah siap, begitu muncul saya langsung, hati-hati. Jangan mikir ini salah nih pertanyaannya. Udah mulai kritis. Ganti, sikapnya positif. Jadi sikap itu masalah keputusan aja. Saat ini kita mau ubah langsung bisa. Makanya bicaranya mindset kan, kita selalu bicara mindset. Kalau mindsetnya salah, keputusannya salah, ya cara berpikirnya salah, ya udah tindakannya salah. Tapi kalau mindsetnya benar, ya keputusannya benar, actionnya benar, kita sukses gitu kan. Nah, simple banget. Nah, itu bagian dari soft skill. Nah, bro, ini kan kita audiensnya saya biasanya tuh mayoritas adalah pebisnis online. Jadi seller yang jualan di marketplace ya. Nah, penerapannya penerapannya itu kalau soft skill gimana? Karena
ada yang memang udah punya karyawan, tapi ada juga yang masih belum ya, masih bekerja sendiri. Tapi sebagai pebisnis, ya khususnya kalau misalnya ini yang berjualan di marketplace, di Tokopedia, ya di Shopee, di tempat lain, kan ini ya bisnis is bisnis ya. Sebagai pemilik bisnis, mungkin ke karyawan, bagaimana caranya kita menerapkan soft skill-nya atau ke partner jadi kita ini, gitu. Ini kalau bidang selling online kan Om Botak yang paling jagonya ya. Saya masih belajar dan saya coba mikir gimana caranya ya penerapannya ya. Tapi yang bro tadi tanya bukan selling online ya, tapi bagaimana berhubungan dengan partner ya ataupun ke bawahan kita ya. Nah, ini penting banget. Betul. Yang namanya soft skill. Nah, ini ke karyawan dulu ya, bro ya. Ke karyawan ya. Mungkin ya sama juga deh ke partner juga bisa. Ya. Nah, ini ada satu ilmu menarik ya yang saya lihat banyak orang salah di sini. Leadership, manajemen ya. Saya baca ada satu buku yang judulnya, ini terkenal buku ini, buku legendaris lah. Kira-kira waktu zaman saya berkarir ya tahun 2000 lah, tahun 2000 ya. Nah, ini buku ngetop banget. One Minute Manager ya. Judulnya One Minute Manager ya. Teman-teman saya juga banyak yang bilang wah mereka terbantu dengan buku itu. Nah, buku itu bunyinya gini, itu sangat berpengaruh dengan waktu saya berkarir di Jakarta juga ya. Saya dari Bandung di otomotif, saya akhirnya pindah ke Jakarta. Di Jakarta saya di perusahaan distribusi ya, di situ juga saya berhubungan dengan banyak karyawan, staff, partner. Kesalahan banyak orang ketika berurusan dengan karyawan itu adalah selalu mencari kesalahan orang, betul nggak? Jadi kita itu selalu melihat dan berusaha menangkap basah karyawan kita atau bawahan kita melakukan hal yang salah, lalu kita marahin, kita kritik. Jadi udah kayak wasit sepak bola ini kita 90 menit di lapangan nyari kesalahan gitu. Nah, ya betul. Nah, kita tanpa sadar sebagai bos, kita itu nyari kesalahan bawahan kita. Nah, kalau kita mencari kesalahan dan mengkritik orang suka nggak sih dikritik? Nggak ada orang yang suka dikritik kan, walaupun dia salah. Nah, kalau kita mau mengkritik bawahan kita yang melakukan kesalahan pun, itu ada caranya, ada seninya. Nah, itu termasuk soft skill, komunikasi ya. Kita nggak bisa, intinya gini, setiap orang walaupun dia bawahan kita itu punya harga diri. Kita harus kasih muka ke mereka, walaupun mereka bawahan kita. Kalau kita mau menangkap loyalitas dari karyawan kita supaya mereka betul-betul menghargai kita sebagai seorang pemimpin, betul-betul respect. Gini loh, kita itu kan pemimpin, jangan jadi manajer. Kalau manajer itu orang tunduk kepada kita hanya karena jabatan kita, dia nggak punya pilihan. Oh, karena lu yang bisa pecat saya, udah saya tunduk. Tapi dalam hati dongkornya bukan main gitu. Kita nggak mau ya karyawan kita kayak gitu. Kita pengen karyawan kita betul-betul respect kepada kita, sehingga nggak ada kita pun dia bela kita. Bagaimana caranya? Caranya kita harus hargai karyawan kita juga. Mereka punya harga diri. Nah, kalau kita cuma cari kesalahan terus marah-marah, nggak ada orang yang senang. Nggak ada orang yang senang dikritik. Walaupun ada sebutan kritik yang membangun, tapi nggak ada kritik yang membangun. Sebuah buku saya baca karena semua kritik menghancurkan katanya. Ya, jadi mengkritik itu ada caranya. Kalau kita mau kritik itu membangun, ada caranya. Itu juga soft skill. Ya, misalnya metode hamburger, jangan langsung kritik aja. Apalagi kita menegur seseorang di depan orang lain. Wah, itu haram banget itu. Menegur seseorang di depan orang lain, itu nggak boleh. Kita nggak kasih muka ke dia. Kalau kita punya karyawan yang, wah ini kesalahannya udah ampun-ampunan harus ditegur. Tarik dia 4 mata, ya. Jangan ada orang lain lihat. Lalu terapkan metode hamburger. Hamburger itu kan roti, isi roti ya. Jadi roti ini adalah pujian. Nah, jadi pujian, daging ini isinya kritikan kita. Baru tutup lagi dengan pujian. Nah, jadi itu yang kita lakukan, muji dulu. Sebenarnya saya perhatikan ya, selama kamu kerja di sini, kamu orangnya rajin, selalu on time. Dan jangan pakai tapi ya. Kalau tapi itu menjatuhkan. Waktu mau kritik kita bilang, dan kalau kamu bisa lebih teliti lagi saat menghitung, nggak salah-salah seperti kemarin, akan jauh lebih bagus lagi. Kerjaanmu akan lebih bagus lagi. Tapi ngomong-ngomong, saya terima kasih loh, kamu sudah tulus dan kerja keras membantu saya selama ini. Tolong ya, bantu saya. Nah, kayak gitu. Kritik kayak gitu kan enak. Ya. Wah, itu bukan kritik, itu kan kasih masukan, minta tolong lagi kan. Dimasukan. Dan kita kasih muka ke dia. Ya, itu namanya metode hamburger. Jadi jangan seperti wasit sepak bola yang selalu melihat kesalahan orang lain. Kalau yang tadi metode hamburger tadi itu terpaksa.
kadang-kadang udah ada karyawan yang salahnya udah kebangetan, harus dikasih tahu. Caranya seperti itu. Ya, nggak boleh di depan orang lain. Ya, tarik 4 mata. Nah, kemudian sebisa mungkin, nah itu kembali ke buku yang tadi saya bilang itu, One Minute Manager. Ya, ada satu yang sangat menarik, saya bilang, jangan jadi wasit sepak bola, cari kesalahan orang, tapi justru sebaliknya, manajer yang efektif, atau dengan kata lain, pemimpin yang efektif, adalah pemimpin yang menangkap basah orang lain melakukan hal yang benar, lalu memuji mereka. Wah, jadi tangkap basahnya bukan pas lagi salah. Coba kita sebagai bos, sering nggak? Atau kapan terakhir Anda memuji bawahan Anda? Iya. Saya garuk-garuk kepala jadi. Kadang-kadang, apa tahu nggak hal kita memuji orang lain? Iya. Ego, ya kan? Merasa kita lebih hebat dari orang lain, sehingga kita nggak mau memuji. Oh, bawahan saya ngapain saya puji? Nanti besar kepala lagi kan? Padahal pujian itu sangat memotivasi, jauh lebih efektif daripada kritikan. Dan pujian itu gratis loh, betul nggak? Tapi kalau kita memuji dengan tepat, bagi orang yang dipuji, itu dia bisa ingat seumur hidup. Jadi pujian itu powerful. Kalau kita mau jadi pemimpin kepada bawahan ataupun kepada partner kerja kita lah, seringlah memuji, belajarlah memuji. Tapi pujian itu harus spesifik. Jangan terlalu umum, jadi sanjungan. Kayak contohnya, oh kamu orang paling pinter yang saya kenal. Pinternya di mana? Harus kasih tahu. Jarang loh orang bisa kerjakan soal ini dalam waktu kurang dari 10 menit. Nggak pernah saya lihat orang seperti itu. Kamu bisa, oh kamu pinter. Itu spesifik. Ujian tuh harus spesifik. Nggak boleh, kamu orang paling pinter yang saya kenal. Oh kamu orang paling ganteng yang saya lihat. Itu gombal. Itu sanjungan gitu ya. Ini adalah Jadi One Minute Manager ngajarin kepada kita berurusan sama orang lain itu lebih banyak memuji, jangan mengkritik. Dan kita tahu kebanyakan bos, kebanyakan atasan jarang lakukan itu. Yang kita tahu tipikal atasan adalah marah-marah. Nah, kalau kita pemimpin yang hebat, pemimpin yang baik, kehadiran kita itu nyaris tak terasa. Ini dari Lao Tzu ya. Lao Tzu itu filsuf Tiongkok ya. Dia bilang, seorang pemimpin yang baik kehadirannya tak terasa. Maksudnya gini, kalau kita punya bos yang bagus, baik, kita nggak takut dia ada di depan kita. Tapi kalau bos kita itu menyebalkan, tukang marah, emosian, kita ngeri loh dia ada di depan kita, betul nggak? Sehingga karyawan-karyawan kalau lagi kerja, bos datang, semua panik. Itu bosnya mengerikan itu. Ya. Nah, kita jangan jadi pemimpin seperti itu. Jadilah pemimpin yang kita nggak suka ngeritik orang lain, nggak marah-marah. Justru orang respect dengan pemimpin seperti itu. Nah, ini saya ada kisah nyata dari salah satu teman saya yang dia pernah kerja di grupnya Ciputra. Dan beliau ini kasih testimoni mengenai Pak Ciputra. Dia bilang, Pak Ci itu nggak pernah marah-marah. Ya mungkin dia pernah marah-marah, tapi cara marahnya beda lah ya. Mungkin dia udah pakai hamburger tadi ya. Nah, Pak Ci ini kalau hadir itu sangat, apa ya, istilahnya mereka itu nggak takut lah sama Pak Ci. Karena orangnya baik. Sehingga mereka, ini teman saya ini cerita, justru kami di kantor, kami seneng kalau Pak Ci datang. Nah, itu baru pemimpin yang hebat. Tapi yang sebaliknya yang terjadi, kalau bos ada kan kita takut, betul nggak? Ini bosnya mengerikan. Nah, janganlah jadi bos seperti itu. Inilah yang namanya soft skill. Mungkin bos yang marah-marah tadi, mungkin jago dia, ilmu marketingnya jago, atau ilmu finance-nya, atau teknisnya jago lah. Tapi mengenai leadership-nya, belum. Ya, jadi leadership, sikap, communication skill, kemampuan jalin hubungan, termasuk ketangguhan mental, nggak gampang menyerah, ini adalah soft skill. Dan ini justru jauh lebih penting dari teknik. Ini tadi bicara menarik sekali nih soal ketangguhan mental, tidak gampang menyerah gitu. Karena menurut saya ini langka ini kayaknya. Ini kayaknya skill yang sangat penting ketika kita terjun ke dunia nyata. Entah berkarir di kantor, entah jadi online seller ya, jualan online ataupun jualan offline, misalnya jadi
agen asuransi, pebisnis MLM, pebisnis properti, agen properti ya, semuanya butuh ketangguhan mental. Dan menariknya, ketangguhan mental ini itu tidak diajarkan di dunia akademis. Kita sekolah di SD, SMP, SMA, sampai kuliah, diajarin apa? Diajarin tidak boleh gagal, betul nggak? Kalau gagal nggak lulus. Jadi di dunia akademis ngajarin kita nggak boleh gagal. Tapi ketika kita terjun ke dunia nyata, kita harus tidak boleh takut gagal. Kita harus berani gagal lah istilahnya. Kita harus siap gagal, karena udah pasti gagal. Dunia pendidikan kita lewati ya, dari SD, SMP, SMA, sampai kuliah, lulus cum laude. Apakah kita siap pakai? Enggak kan? Kita cuma siap dilatih aja. Karena kita kuliah kan belajar caranya belajar. Ketika kita terjun, nggak siap pakai. Kita hanya siap dilatih. Nah, disitulah dibutuhkan yang namanya soft skill, ketangguhan mental itu, bro. Ada di Jepang nih banyak terjadi ya, mahasiswa yang begitu mengalami kegagalan sampai bunuh diri. Di Indonesia juga waktu itu saya dengar ada di salah satu universitas di Jakarta itu ada yang sampai bunuh diri karena dia nggak pernah gagal. Waktu dia kuliah, ujian akhirnya gagal. Kalau nggak salah dapat nilai D atau E ya, dia bunuh diri karena nggak pernah gagal. Nah, ini ada satu film, judul film India. Judulnya apa ya? Saya susah sebutin lah ya. Film India ini kira-kira itu sekitar tahun 2018 ya. Itu kisah nyata seorang anak sekolah yang kuliah, dia mau masuk kuliah. Dia mau masuk kuliah. Selesai lulus SMA, persiapan kuliah. Papa mamanya itu lulusan perguruan tinggi yang bergengsi. Perguruan tinggi negeri lah, ya, yang susah banget masuknya. Nah, papa mamanya udah wanti-wanti dia harus masuk perguruan tinggi yang susah itu. Jadi dia takut mengecewakan orang tuanya. Dia latihan terus, dia latihan persiapkan untuk bisa lulus. Ternyata dia gagal, nggak lulus, dan dia bunuh diri. Untung nggak mati, dia loncat dari atas, kena kepalanya, koma, masuk rumah sakit. Nah, jadi kita tahu bahwa dunia akademis nggak ngajarin kita menghadapi kegagalan, ketangguhan mentalnya nggak diajarin. Tapi justru di life skill, soft skill, kita ajarin. Kalau udah terjun ke dunia nyata, entah IP kamu cum laude, tapi kamu udah terjun di dunia nyata, apalagi di dunia selling, siap ditolak orang, siap gagal. Betul nggak? Ya kita mau jual apa aja, jual asuransi, rekrut orang di MLM, atau jualan properti. Itu semua permainan angka. Permainan angka itu artinya jangan harap lu jual asuransi ke temenmu, lu tawarin dua orang, dua-duanya beli. Jangan harap kayak gitu. Ada angkanya. Kayak properti lebih gila lagi. Properti itu dari database kita harus saring sampai kecil. Ya, kalau database yang nggak kena, kita nggak usah tawarin. Kita nggak bisa punya rumah 10M kita nawarin ke semua temen kita, nggak bisa. Kan sesuai kebutuhan dan budget, ya kan? Mereka harus funneling, disaring dulu. Jadi itu semua angka. Mungkin dari 1000 orang, akhirnya jadi 100 orang. 100 orang dipilah-pilah lagi, akhirnya jadi 5 orang. Ya. Kita jual cuma ke 5 orang itu. Dunia MLM juga begitu. Dunia MLM, itu angkanya, kalau kita presentasi 10 teman, yang mau itu antara 1 sampai 3. Saya anggap 2 lah ya, 20% ya. Presentasi 10 orang yang join 2. Artinya, kita akan ditolak 8 orang. Asuransi juga angkanya mirip-mirip lah. Jadi kalau kita mau merekrut 20 orang, siap untuk ditolak 80 orang. Jadi semua angka. Nah kalau orang nggak tahu ilmu-ilmu ini, tawarin temennya. Orang pertama ditawarin menolak. Wah, dia udah mulai kacau dia. Orang kedua nolak, orang ketiga nolak, orang keempat nolak, orang kelima dia quit dah. Gampang menyerah. Ya. Jadi ini ilmu yang sangat penting buat kita kalau kita berkarir. Ya, ketangguhan mental, tadi juga communication skill, leadership, sikap, ya. Makanya orang yang punya soft skill itu sukses karirnya. Karena mau sehebat apapun nilai kita kuliah, ketika masuk ke kantor itu semua dari nol lagi, belajar lagi. Siapa yang belajarnya paling cepat dan siapa yang punya soft skill paling keren gitu. Makanya
kalau orang tanya ke saya ya, jadi kalau begitu sekolah nggak ada gunanya dong. Kalau saya termasuk orang gini, kalau bagi saya ya, bro ya, bagi saya sekolah itu dulu titel gelar sekolah nggak menjamin, betul ya, nggak menjamin. Tapi kalau saya ditanya tetap penting ya. Nah, apa yang kita ada 3 hal yang paling penting kita dapatkan kuliah. Pertama, nomor 1 gelarnya, status kan. Bagaimanapun juga status tetap penting kan. Ketika orang nggak kenal seseorang, satu punya gelar, satu nggak, pasti mau tak mau dia pasti istilahnya jangan menghakimi buku dari covernya. Tapi mau tak mau orang nilai dari covernya dulu kan. Ketemu orang yang baru dikenal pasti 10 detik pertama kita udah menilai orang tersebut kan. Nah, gelar tetap penting. Nomor 2, kita waktu kuliah penting apanya? Penting belajar, caranya belajar itu tadi. Ketika kita kuliah dikasih PR, kita kerjain sampai lembur ya, sampai malam, sampai stres. Itu sebenarnya belajar menghadapi tekanan sebenarnya. Yang mana ilmu ini perlu waktu kita kerja. Makanya orang yang rajin ya bikin PR itu ada gunanya. Kadang-kadang kita bilang, ini PR apaan sih? Ilmunya nggak ada guna. Ada gunanya. Kita belajar caranya belajar. Kalau udah biasa belajar bikin PR dan waktu kuliah, ketika nanti kita kerja di kantor udah terbiasa dikasih ilmu pekerjaan baru, dia cepat belajarnya ya. Jadi nomor 2 yang paling penting ketika kita kuliah adalah belajar caranya belajar. Nah, ada yang nomor 3 yang ini yang tak kalah pentingnya ketika kita kuliah, yaitu apa? Koneksi. Kita belajar bergaul. Wah. Ya? Makanya saya pro kalau kuliah itu harusnya offline ya. Kemarin kita pandemi online ya. Online cuma dapat ilmu doang ya. Koneksinya, cara bergaulnya enggak. Padahal ketika kuliah kita belajar caranya bergaul. Jadi ini 3 manfaat dari kuliah. Nomor 1, status ya. Gelar tetap penting. Nomor 2, belajar caranya belajar. Dan nomor 3, koneksi, belajar bergaul. Kita punya teman-teman ya. Nah, banyak kan orang-orang yang akhirnya dia berbisnis ya. Sama juga berbisnisnya juga sama teman kuliahnya itu, karena ada bidang yang cocok gitu kan. Nah, itulah pergaulan itu penting ya. Wah, dalam sekali ya. Ini teman-teman kalau misalnya mau belajar lebih jauh, nah, bukunya masih available nggak? Ada ya, ini contoh buku saya. Cuma buku saya ini ya lebih banyak ke motivasi ya. Ini Freedom is Not Free, ini buku leadership. Ini buku ini sebenarnya spesialnya buat orang-orang yang jalanin MLM. Karena pengalaman saya lama di MLM. Saya konsultan dan trainer di MLM. Jadi ini adalah buku leadership saya, Freedom is Not Free. Lalu ada buku ini juga salah satu buku saya, People Skill for MLM. Nah, kalau teman-teman dari berbagai bidang apalah, asuransi, properti atau bidang apa aja, ya ini yang namanya people skill. Yang tadi saya bilang soft skill itu namanya people skill, leadership itu people skill, ketangguhan mental people skill semua, ilmu manusia. Inilah ilmu manusia yang tidak diajarkan di sekolah. Nah, ini ada menarik pengalaman ya. Saya punya satu teman dulu kebetulan di satu tim saya di sebuah bisnis MLM. Teman saya ini lulusan S2 universitas terkenal, master dia. Lalu setelah lulus dia kerja sebagai kontraktor dan 2 kali bangkrut. Ya, 2 kali bangkrut sampai habis uangnya, sampai utang. Lalu join bisnis MLM yang saya jalani, kita kerjasama. Nah, waktu dia join, kita langsung rekomendasi dia baca buku. Nah, ini menariknya. Komunitas pebisnis MLM sama dengan asuransi, sama dengan properti, itu selalu diajarkan baca buku. Buku-buku pengembangan diri. Betul, Pak. Ada 2 buku, ya. John Maxwell. Biasa buku John Maxwell, Dale Carnegie, ya. Dan ada satu buku lagi, David Schwartz, ya. Berpikir berjiwa besar. Think Big, The Magic of Think Big. Yeah, the Magic of Thinking Big, yes. Think Big. Nampaknya. Saya tahu, Pak. Nampaknya saya tahu buku. Udah banyak baca buku nih, keren. Ya. Nah, di MLM ini kita selalu ajarkan ke orang-orang baru baca buku. Karena kita dapetin ya, orang yang baca buku itu memang beda. Nah, kenapa beda? Sebelum saya lanjutkan yang teman saya nanti ya, yang master itu ya. Nah, kenapa orang baca buku itu beda? Karena gini, masalah sikap. Misalnya kita punya sikap yang jelek lah, kita misalnya kurang berintegritas, suka janji-janji, nggak suka tepati. Nah, itu juga masalah integritas.
Om. Jadi leadership itu kan menepati janji ya. Kita jadi orang yang bisa dipercaya ya. Ini leadership. Tapi ada orang yang suka janji, dia janjinya nggak terlalu penting, dia nggak tepati. Nah itu nggak boleh. Itu orang akumulasi. Sehingga orang akhirnya, wah ini Supratol ini kalau janji suka nggak ditepati. Lama-lama orang nggak percaya kita. Ya. Nah, kembali ke mana tadi? Oh ya, baca buku. Ya. Kenapa perlu baca buku? Yeah. Kalau masalah sikap, kita ada sikap yang jelek lah, kita nggak tepati janji lah, dan segala macam. Kita udah dewasa, jarang orang mau mengkritik kita. Oke? Ketika kita masih SD, kalau kita salah, ada orang tua yang mengkritik, ada guru yang mengkritik, betul ya? Kita dikoreksi kalau kita masih SD, masih kecil. Tapi ketika kita sudah tumbuh dewasa, ya seperti kita ini, ya, kalau kita salah, ada masalah sikap, orang tua kita belum tentu mau koreksi kita. Saudara kita belum tentu. Partner kita belum tentu. Teman-teman kita belum tentu mau koreksi. Karena orang malas koreksi, kan nggak enak kan dikoreksi kan. Sehingga akhirnya kita nggak berkembang. Kita udah salah, nggak tahu kesalahan kita di mana. Nah, kalau misalnya, nih ya bro ya, kalau misalnya ada teman yang mau kritik kita, misalnya nih kita ketemu partner yang orangnya belak-belakan, kritik kita. Kira-kira kita terima nggak? Orang tua kritik kita ketika kita sudah dewasa. Kakak kandung kita kritik kita ketika kita sudah dewasa. Apakah kita akan terima dengan baik, dengan nyaman? Belum tentu, betul nggak? Dikritik itu nggak enak. Kita itu defense, kita akan, wah enak aja lu kritik saya, lu juga salah. Nggak gampang kita terima kritikan. Bahkan orang tua kita sendiri kritik kita pun nggak gampang terima. Nah oleh sebab itu, tapi kan kita perlu berubah, betul nggak? Kita kan bukan orang yang sempurna, ya. Walaupun saya udah baca banyak buku pun saya masih merasa saya masih hijau. Artinya saya masih perlu belajar gitu. Nah kalau begitu siapa yang kritik kita? Ya buku. Kalau kita baca buku dan kena ke kita kan nggak mungkin marah sama buku kan. Ini yang kritik pihak ketiga. Kalau teman kritik kita, oh kita defense, kita lawan, gengsi, ada egonya. Tapi kalau buku nggak ada ego, ini orang lain, nggak kenal dia, saya baca, oh iya ini bagus ya buat saya ya. Akhirnya kita berubah gara-gara buku. Makanya saya tadi cerita juga ya, saya berubah karena buku juga. Dikritik sama bos belum tentu terima, tapi dari buku kita terima. Nah itu sebabnya kita perlu baca buku. Makanya di komunitas MLM, asuransi, properti, itu kita diajari baca buku. Nah ini saya kembali ke teman saya yang tadi lulusan master itu, yang 2 kali bangkrut. Ketika dia join, saya udah bilang, baca buku Dale Carnegie ya, bagaimana mencari kawan mempengaruhi orang lain. Terus baca buku David Sose ya, The Magic of Thinking Big, berpikir dan berjiwa besar. Dia beli 2 buku itu. Saya nggak tahu, sampai 2 tahun. Setelah 2 tahun, bisnisnya nggak berkembang, dia baru ngaku ke saya. Dia bilang, bro, 2 buku yang bro rekomendasi, itu selama ini saya nggak baca. Baru kemarin ini saya baca. Dan saya takjub, ternyata saya dari situ saya baru sadar, kenapa saya lulusan master, bangkrut 2 kali. Saya sampai lulus master, nggak pernah diajarin buku yang bahas tentang manusia, people skill. Bukunya teknik semua, karena dia sipil. Lulus sampai master, diajarin teknis, nggak pernah diajarin people skill. Terus dia bilang sama saya, pantesan saya bangkrut 2 kali. Saya kalau berurusan sama klien, dia salah, bisa saya damprat. Saya sama partner juga ribut gitu. Jadi nggak punya people skill. Makanya dia bangkrut. Akhirnya setelah dia baca buku ini kisah nyata. Setelah itu 2 tahun kemudian bisnisnya berkembang. Omsetnya naik puluhan kali lipat. Dan teman saya ini salah satu tim saya yang berprestasi. Setelah baca buku, dia bilang ya, ternyata sampai dengan kuliah S2, saya baru tahu ya, kenapa saya bangkrut. Nggak pernah diajarin baca buku tentang manusia, ya maka baca buku itu penting. Soft skill itu penting. Keren. Ya kembali ke yang tadi di Harvard University itu ya, survei mengatakan bahwa orang yang dipecat 90% karena soft skill, bukan karena nggak menguasai bidangnya. Dan orang yang karirnya sukses 90% karena soft skill, karena leadership-nya bagus. Nah itu terbukti di saya, alma mater saya. Teman saya yang IPK-nya parah ya, berkarir di kantor yang sama dengan yang IPK-nya cum laude, 2 jabatan di atasnya. Karena pintar bergaul. Jadi kita ya, kalau mau sukses, belajarlah berkomunikasi. Belajarlah ilmu kepemimpinan. Belajarlah ketangguhan mental.
ketika kita gagal, jangan langsung buru-buru menyerah. Jangan terlalu gampang menyerah. Termasuk ya teman-teman di sini yang jualan online, ya kan, belajar sama Om Botak, ya. Cobalah, jangan, kalau misalnya gagal, strategi ini belajar terus. Jangan menyerah. Nah, terus ini saya mau tambahkan lagi satu, ya. Ketika kita jualan offline, nah ini nggak tahu ya, cocok nggak di online ya. Kita jualan online, kita misalnya punya produk, asuransi, properti. Kita ketemu sama orang. Ada sesuatu yang ini, yang di dunia sales itu penting banget. People buy you, not your product. Orang itu membeli kita. Jadi nomor satu yang kita jual itu diri kita, dalam konotasi yang positif. Ya, kita jual diri dulu. Sebelum orang beli produk kita, kita jual diri kita dulu. Betul nggak? Produk kita sebagus apapun, kalau kita orang yang menyebalkan, orang nggak suka, dia beli nggak? Nggak beli dia. Dia akan cari produk ini di tempat lain. Nah, itu di MLM sering terjadi. Saya sering ketemu orang ya, yang dia bilang, Pak, sebenarnya saya sudah dipresentasi oleh orang lain, cuman nggak cocok aja. Saya join sama Bapak. Udah gitu, ya. People buy you. Orang beli kita dulu. Kalau orang udah suka sama kita, 50% di tangan dia udah beli produk kita. Nah, makanya jualah diri kita. Dengar apa? Tampilkan diri kita sebagai orang yang menyenangkan. Ya. Sehingga orang suka sama kita. Itulah people skill. Nah, beberapa cara contohnya ya, memuji. Tadi yang saya bilang itu ya, memuji. Ya. Terus, kalau ketemu orang, sebut namanya. Om Botak, Pak Suprato, ya. Orang lebih senang disebut namanya daripada Pak, Bu, Anda. Karena nama itu adalah suara paling merdu. Nama kita itu suara paling merdu di telinga kita ya. Nah, sebut namanya, kemudian memuji, kemudian jangan memotong percakapan. Dengarkan, jangan memotong. Ketika orang belum selesai bicara, percuma Anda potong. Dia nggak dengerin Anda. Biarin orang ngomong sampai kempes. Nah, ini saya suka nih, Om Botak nih bagus ini, skill ini bagus. Om Botak itu kalau lagi ngobrol sama saya, dia biarkan saya ngomong loh. Keren loh. Nah, ketika kita lagi jualan produk atau ketemu prospek mau presentasi, hati-hati. Kadang-kadang kita ketemu orang yang suka ngomong. Oke? Nah, ketika mereka ngomong, kita dengerin sampai dia kempes. Sebelum dia kempes, lu ngomong apapun juga percuma. Makanya jangan memotong percakapan. Ya, jadi ilmu supaya disukai ya. Sebut namanya, memuji, jadi pendengar yang baik. Jangan memotong percakapan. Oke? Orang itu suka didengar. Ketika dia ngomong didengar, itu suka banget itu. Dia akan langsung suka aja sama kita. Betul. Kenapa? Karena kebanyakan orang nggak mau dengar. Betul nggak? Kita kalau lagi liburan ya di kantor ya, lagi habis liburan di kantor, jam makan siang, itu semua rebutan bicara, kemarin saya kesini, semua bicara, nggak ada yang dengar. Nah, kalau kita jadi pendengar yang baik, orang langsung suka sama kita. Jadi pendengar yang baik, jangan memotong percakapan. Dan satu lagi, jangan berdebat. Walaupun lawan bicara kita salah, jangan langsung bilang, Bapak salah, nggak seperti itu, jangan. Kalau kita lakukan itu, udah orang nggak akan beli produk kita. Walaupun kita menang debat, tapi kita kalah dalam bisnis. Ya, itu beberapa cara supaya kita punya people skill, jual diri. Jadi yang dimaksud dengan jual diri ketika melakukan selling, itu adalah kita berusaha menjadi orang yang disukai dengan cara tadi, sebut namanya, memuji, jadi pendengar yang baik, jangan memotong percakapan dan jangan berdebat. Jangan pernah bilang, Bapak salah. Nah, ini pengalaman nyata. Saya pernah waktu itu membimbing orang baru di MLM. Dia presentasi 40 kali nggak ada yang join. Ini kita udah heran. Kalau 40 kali nggak ada yang join, pasti ada yang salah. Ya, saya tugaskan salah satu tim untuk temenin dia. Ketika dia presentasi, apa yang dia lakukan? Ternyata itu, kita udah tebak. Jadi dia presentasi, ketika lawan bicara dia, prospeknya bilang ini, dia langsung bilang, Bapak salah, nggak seperti itu. Terus, bukan memuji orang lain, malah memuji diri sendiri. Saya pernah nih Pak gini. Waduh, salah. Jadi dia itu menjadi orang yang menyebarkan. Nah, bagaimana orang mau beli, orang mau join sama dia? Karena dia jual diri aja udah gagal. Ya, jadi di dunia sales, soft skill yang perlu kita pelajari adalah jualan diri Anda dulu sebelum menjual produk Anda. Ya. Nah, ini buku kedua saya ya.
Nah, buku ketiga saya ini yang keluar Januari 2022 lah ya, setahun lebih yang lalu ya. Ini Road to Freedom. Ya. Jadi 3 buku itu ya. Bagaimana caranya untuk mendapatkan buku itu? Ini Om Prato. Coba ke Instagram ini ya. NG Pro Official. Ini nih. Kebalik ya? Kebalik. Tadi benar, ya. Coba ya, saya ketik ya. NG Pro Official. Kebalik semua ya. Kita ini kayak gini, Zoom kebalik ya? Memang nggak kebalik ya? NG Pro. Enggak, ini kayak selfie, aman. Nah ini. Malah kebalik ya? Kok kebalik? Tadi yang pertama udah benar, tapi iya. Nah, NG benar. Pro Official. NG Pro. Ini Instagram saya yang jual buku dan jual training ya. Jadi gini teman-teman, kalau misalnya Anda bertanya, kan tadi soft skill tadi, ilmu-ilmu tadi, kan nggak diajarin di sekolah ya. Walaupun sekarang ada beberapa sekolah ngajarin mengenai leadership, tapi ya kulit-kulitnya aja. Ngajarin communication skill, tapi kulit-kulitnya aja. Nah, kalau kita mau belajar ilmu-ilmu praktis, saya sarankan teman-teman ya, join bisnis asuransi yang punya sekolahnya. Belajar di situ. Join bisnis properti yang sekolahnya bagus. Belajar di situ. Ya. Join MLM yang sekolahnya bagus, yang punya support system bagus. Atau Anda bisa ke ini tadi ya, NG Pro Official. Di sini ada ilmu-ilmu yang kadang-kadang kita berikan Zoom-nya free. Ya, ilmu-ilmu ini free. Jadi Anda ke situ aja. Terus kalau ke NG Pro Official sana, Anda bisa klik ke bio-nya. Di situ ada beli buku. Anda klik aja, Anda langsung bisa beli bukunya ya. Nah, itu kira-kira ya. Kenapa ya orang-orang yang jalanin asuransi, properti, MLM, dan mendapat sekolah yang tepat di situ. Mereka walaupun nggak sukses di bisnisnya, tapi ilmu-ilmu itu mereka ingat dan mereka praktekkan. Saya banyak ketemu teman-teman saya di MLM itu nggak sukses, tapi ketika ketemu dia bilang, "Oh Pak, kami masih ingat dulu ilmu-ilmu yang kita diajarkan itu ya. Ilmu itu sampai sekarang itu masih kepake." Ya. Nah itu kira-kira. Ya. Saya setuju sekali untuk ilmu MLM sih, Bro. Ya. Om Prato ya, karena saya itu kalau boleh cerita join MLM waktu saya masih SMA kelas 3. Tahun berapa itu, Bro? Tahun 2001. Itu SMA 3 ya, Bro ya? Iya, jadi saya join CNI waktu itu. Jadi saya bawa produk-produk CNI, waktu itu kan CNI juga lagi topnya ya. Waktu zaman itu saya bawa, saya jualin ke teman-teman, ke orang tua murid. Ginseng nih pasti. Memang ya. Kopi ginseng, mie sehat, pudingnya, ginkgo biloba ya, klorofil ya, segala macem lah ya waktu itu ya. Nah, saya mungkin duitnya nggak seberapa ya waktu itu ya, bahkan dimarahin orang tua, katanya kamu sekolah aja lah, nggak usah jual-jualin, karena sebenarnya leadernya kan teman saya, teman sekolah, terus dia ada pokoknya ya gitu leader. Nah, cuma lebih ke saya menemukan passion saya. Ternyata passion saya itu marketing. Ya? Makanya waktu kuliah saya ngambil jurusannya marketing. Dan saya tahu sampai sekarang passion saya itu marketing, jualan, tapi menggunakan platformnya di online. Mantap, gitu. mantap. Tapi saya merasa dunia MLM itu, dan tadi ya, tangguh untuk menerima penolakan ya. Basicnya sales itu kan di sana. Penting banget. Itu penting banget dalam kehidupan. Kalau CNI itu saya ingat karakter semut ya, kalau nggak salah ya. Ada karakter semut. Itu keren belajar sama semut. Benar. Semut itu kan binatang yang rajin ya, dan kompak itu ya, kerja sama tim. Ya. Memang. Kalau kita join sebuah perusahaan MLM yang ada sekolahnya, itu kita dapat ilmu luar biasa di situ. Ini ya, kemarin saya ketemu salah satu tim saya yang sudah istilahnya udah senior ya, dia udah pensiun karena dia ada penyakit, tapi dia punya anak yang umur sekitar 25 tahun. Dia bilang sama saya, ajak anak saya jalani MLM, dia bilang gitu. Saya pengen dia belajar di situ, dia bilang gitu. Ya ilmunya luar biasa sih, ketangguhan mental. Karena orang yang sukses di MLM udah pasti punya 2 ilmu, leadership, ketangguhan mental, 2 ini. Dan 2 ilmu ini adalah ilmu yang terpenting bagi pengusaha. Ini yang ngomong adalah penulis buku
Nah, ada satu buku ya, saya lupa ya buku ditaruh di mana. Nah, ini si nih, Millionaire Mind, The Millionaire Mind ya. Nah, penulis buku ini Thomas Stanley. Dia menginterview ya. Dia ada 2 buku ya. Yes, ada 2 buku. Millionaire Next Door kalau nggak salah. Yes. Millionaire Next Door sama Millionaire Thomas Stanley ini di buku Millionaire Mind. Yes. Dia bilang gini, dia interview ratusan pengusaha sukses di Amerika dan dia pengen tahu ilmu apa yang dipelajari pengusaha ini di waktu muda yang membuat dia sukses, menentukan dia sukses sebagai pengusaha. Dan dia di buku itu dia bilang, pada akhirnya 2 ilmu yang tersisa ini yang paling penting. Nomor 1, leadership, kepemimpinan. Nomor 2, ketangguhan mental. Ya, ini 2, kegigihan dia sebutnya. 2 ini. Dan saya pikir-pikir, bener ini. Nggak bisa dibantah lagi. Kenapa? Coba aja lah, sebutkan seorang pengusaha sukses. Mungkin nggak pengusaha ini sukses kalau leadershipnya nggak bagus? Nggak mungkin. Lalu, mungkin nggak kalau dia nggak gigih? Nggak mungkin, dia pasti gigih. Kadang-kadang kita nggak tahu aja sukses story-nya. Wah, dia beruntung kali warisan. Enggak. Pelajari biografinya. Pasti dia menghadapi banyak kesulitan dan tetap semangat, tetap nggak menyerah. Akhirnya dia sukses. Jadi, 2 ilmu ini paling penting. Leadership dan ketangguhan mental. Dan yang menarik, kedua ilmu ini dipelajari dengan sangat sempurna di bisnis MLM, asuransi, properti. Ya kan? Kalau kita bangun jaringan, ya harus punya leadership. Dan pasti harus tangguh mentalnya. Nggak mungkin seorang pebisnis MLM nggak tangguh mentalnya. Nggak mungkin. Dia harus siap ditolak ratusan hingga ribuan orang. Wow. Jadi Om Botak itu dari tahun 2001 udah join CNI ya. Saya join MLM tahun 2002 bro. Berarti duluan bro. Cuman waktu saya join MLM tahun 2002 itu saya udah kerja di perusahaan itu distribusi itu di Jakarta. Umur saya 34 waktu itu tahun 2002. Itu pertama kali saya join MLM. Ya, dan belajar banyak lah mengenai leadership juga. Saya belajar salah satunya ya yang John Maxwell ajarin ya. Leadership is action, not position. Nah, itu saya belajar banget. Ya, seorang pemimpin itu pelaku, bukan orang yang cuma manajem, ngatur-ngatur orang, enggak. Bukan posisi, tapi dia pelaku. Nah, dulu ya, sebelum saya baca buku-buku leadership itu, saya kalau ngontrol sales di lapangan, kan itu kan distribusi di supermarket, di pasar-pasar ya. Ya, saya nggak pernah turun ke bawah. Saya cuma punya sales manager, terus di bawahnya ada supervisor, ada sales ya. Jadi saya cuma ke sales manager aja. Jadi ke bawah itu nggak tahu saya. Dibohongin pun nggak tahu. Nah, akhirnya setelah saya baca bahwa leadership is action, not position. Wah, saya harus turun ke bawah. Pantesan kalau saya hasilnya kurang memuaskan. Akhirnya saya turun ke bawah. Saya ikut sama sales ke lapangan. Baru saya tahu, oh kayak gini. Dan mereka jadi nggak berani bohongin saya karena saya tahu lapangan. Itu satu ilmu yang saya pelajari. Kalau kita kalau misalnya nggak tahu lapangan, kita cuma berurusan sama manajer aja, lapisannya kita dibohongin. Ya, kita bisa dapat orang yang nggak tepat. Kita tahu orang itu tepat atau enggak kan kalau kita tahu kinerjanya benar-benar di lapangan kan. Nggak bisa cuma dapat laporan aja. Kalau cuma dapat laporan nanti kejadiannya sama kayak JD.id itu. JD.id kan bangkrut di Indonesia, bukan bangkrut lah ya, termasuk tutup di Indonesia karena salah rekrut orang kan. Dia rekrut orang-orang yang ngaco gitu kan, dan dia nggak turun ke lapangan, dia cuma terima laporan aja, laporannya bagus-bagus semua, ternyata dibohongin ya. Ini sudah mau 1 jam tapi dari tadi full sama daging ya teman-teman ya. Tapi teman-teman nih saya sarankan ya, pertama ini salah satu yang kita bisa praktek take away dari IG live kita malam hari ini dengan Om Rato ya adalah pertama rajin baca buku dulu ya. Kalau belum punya habit yang itu, boleh mulai ya. Salah satunya mungkin yang saya boleh rekomen tadi visit ya, yang IG-nya boleh ditampilkan sekali lagi. ngpro.official ya, ngpro.official ya. Atau kalau teman-teman masih bingung, ya boleh DM aja. Boleh DM ke saya, ke IG-nya IG pribadi saya juga boleh ya. DM. Nah, ya
ya. Jadi nanti bisa diarahkan ya. Tapi saya rasa itu bagus sekali tadi untuk hal-hal yang di-sharing ya, untuk mengenai leadership, persistensi ya, dan tadi ada beberapa teknik itu semua daging semua ya. Saya mengucapkan terima kasih ya. Saya sendiri hari ini memang full fokus dengerin karena saya mau belajar. Nanti saya juga mau belajar online selling sama Om Botak. Dan bro, karena kita sama-sama di Tangerang, nanti kita ngopi-ngopi ya. Oh siap, pasti bisa. Terima kasih, selamat malam buat teman-teman semua di rumah, selamat beristirahat. Sekali lagi, tetap semangat ya, tetap stay positif. Karena semuanya akan menjadi lebih indah ketika kita punya positive mindset ya, seperti thank you. Tadi. Selamat beristirahat ya, selamat untuk teman-teman semua. Goodbye. See you again. Sampai jumpa di IG Live kita berikutnya. Selamat malam. Bye-bye.